Pondok Pesantren Al-Falah bagi warga Kalimantan Selatan sudah sangat dikenal. Keberadaannya yang terletak di jalan utama juga menjadi lintasan menuju dan dari Bandara Samsudin Nor menjadi salah satu faktor pendukung kepopuleran pondok pesantren ini. Pondok Pesantren Al-Falah terletak di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Dengan jarak 1 km dari ibu kota kecamatan, 10 km dari kota Banjarbaru, dan 23 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin. Al-Falah, sebuah kata yang diambil dari lafaz ajan yang bermakna marilah kepada keberuntungan dan keselamatan. Dengan makna ini, para pendiri berkeinginan agar orang-orang yang berada di dalamnya dan orang-orang pemerhati yang membantu kelancaran pendidikan Pondok Pesantren Al-Falah selalu mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Silakan lalu aja. Pondok Pesantren Al-Falah didirikan pada 26 Juli 1975 di Prakarsai Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sani yang dikenal dengan sebutan Guru Tani, seorang ulama dan mubalik. Muhammad Sani meninggal pada 14 September 1986. Makam beliau berada di komplek Pondok Pesantren Al-Falah bersebelahan dengan cucu beliau yang juga pernah menjadi ketua umum Yayasan Pondok Pesantren ini, Profesor Muhammad Kejali. Siapa yang menyangka pondok pesantren yang sudah memiliki ribuan alumni ini saat pertama kali membuka pondok hanya memiliki 26 santri. Wilayah ini, di mana pondok pesantren berdiri, masihlah berupa kawasan hutan sepi dari permukiman. Berbeda dengan saat ini, di mana pondok pesantren Al-Falah sudah dikelilingi permukiman yang ramai. Meski demikian, Al-Falah tetap tidak berubah, tetap netral, tidak berada di bawah naungan organisasi apapun, tetapi berada di bawah Yayasan Al-Falah yang bersifat independen dan mandiri, menjalankan lembaga pendidikan dari tingkatan taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi agama Islam Al-Falah. Sebenarnya intinya Yayasan Pondok Pesantren mewujudkan pesantren ini awalnya itu adalah untuk menciptakan orang yang terdidik dalam agama. Kalau orang sebelum saya itu mengatakan ingin mencetak orang alim yang seperti di kampung itu. Seperti di kampung itu kalau orang ada selamatan yang membaca doa mesti ada. Kalau ada kematian yang mentalkin mesti ada. Kemudian kalau ada orang melakukan khutbah Jumat mesti ada. Nah, jadi yang terdorong oleh yayasan itu untuk mendirikan pendidikan, lembaga pendidikan ini adalah mencetak orang alim, mencetak orang yang terdidik dalam agama agar masyarakat itu bisa terbina dengan orang-orang yang keluaran dari pondok pesantren ini sebenarnya seperti itu.
Nah, dari yang pertama, Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah ini dia membawahi TK Al-Quran dulu. Dalam 1 tahun setelah TK Al-Quran itu bisa dia masuk ke bagian tajhizi, ke bagian persiapan pra sanawiyah. Jadi di sini ada marhalah sanawiyah, namanya wusta, kemudian setelah itu ulya. Jadi 2 saja. Jadi di dalam ini pondok pesantren itu. Kemudian marhalah wusta tadi sanawiyah namanya, kemudian 3 tahun. Kemudian yang kedua marhalah aliyah itu ulya, itu 3 tahun. Setelah itu bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian marhalah yang lainnya itu ada namanya pendidikan binaan negeri. Pendidikan binaan negeri itu ada sanawiyah binaan dengan aliyah binaan. Kemudian STAI perguruan tinggi itu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Falah. Eksistensi pondok pesantren sudah sangat diakui. Para pengajar maupun santri sendiri sering diundang untuk mengisi acara di berbagai kegiatan keagamaan di Banjarbaru dan sekitarnya. Tenaga pengajar pada Pondok Al-Falah merupakan alumni Timur Tengah dan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah sendiri, serta beberapa pesantren di Pulau Jawa dan Darussalam, Martapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar untuk mata pelajaran fikih ini. Sekarang coba dibuka halaman 23. Kita hari ini akan membahas tentang Kitabus Shalah. Kita semuanya sudah tahu dan sudah mengerti, bahkan sudah melaksanakan dengan ibadah yang telah disyariatkannya, yaitu yang salah satunya adalah ibadah kita, yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat yang diwajibkan kepada kita yaitu ada 5 waktu. Kita sholat dari pagi, dari sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya pada malam hari. Di dalam ibadah-ibadah sholat tersebut terdapat berbagai rukun-rukun yang seperti terdapat di dalam kitab tersebut. Pertama yaitu ada niat. Yang kedua, berdiri bila mampu. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, dan seterusnya diakhiri dengan salam, yaitu pada rukun yang ke-13. Di dalam ibadah sholat, selain terdapat rukun, juga terdapat beberapa syarat-syarat sah dalam mengerjakan sholat. Syarat sah tersebut misalnya suci dari hadas dan najis, dan juga ada nanti syarat wajib. Di antara ada syarat sah dan syarat wajib, sudah paham. Kalau syarat sah yaitu syarat-syarat yang mensahkan sholat kita dari awal sampai habis. Itu dari pelaksanaan sholat sampai yang mengakhiri sholat. Sedangkan syarat-syarat wajib adalah syarat-syarat yang mewajibkan kita, untuk melaksanakan sholat. Jadi ada perbedaan. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang pelajaran kita tadi? Mungkin Maulana ada pertanyaan tentang ibadah-ibadah sholat yang telah kita pelajari tadi? Ya, silakan Maulana. Apa perbedaan sahnya sholat tadi lawan syarat-syarat sholat? Untuk pertanyaan Maulana, jadi bertanya bagaimana tentang perbedaan syarat sah sholat dan dengan syarat-syarat yang lain. Nah, perlu kita dimengerti bahwa dalam melaksanakan ibadah sholat terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada rukun sholat, lalu ada syarat sah sholat, dan ada syarat wajib. Nah, syarat sah sholat itu adalah syarat-syarat yang mensahkan sembahyang kita. Artinya sholat kita dianggap sah apabila di dalamnya tersebut ada beberapa syarat. Sedangkan wajib, seorang muslim itu dikatakan wajib melaksanakan sholat apabila sudah masuk ke dalam syarat-syarat wajib. Contohnya, orang itu harus Islam, itu harus wajib. Artinya orang itu wajib melaksanakan sholat apabila orang itu beragama Islam. Yang kedua balik. Nah,
di sini sudah balik semuanya kayaknya nih. Ya, artinya balik kita sudah tahu. Umur kalau laki-laki ditandai dengan apa? Ada yang tahu? Di laki-laki? Ya, sudah ihtilam atau sudah bermimpi. Sudah dewasa ya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan pada hampir semua sektor kehidupan. Sebagai sebuah pondok pesantren, Al-Falah cukup terbuka menerima hal tersebut. Sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, Al-Falah berkembang sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pondok pesantren Al-Falah menerapkan dua nilai, salafiyah dan halafiyah. Meski menerima modernisasi, pondok pesantren Al-Falah belum mau disebut pondok pesantren modern. Ciri khas spesifikasi pesantren adalah ciri khas kesalafian. Jadi baik secara action, baik secara aplikasi keilmuan, ya memang kita lihat bahwa kesalafian itu adalah antara lain dengan mengembangkan ya kitab gundul atau kitab kuning atau at-turas dalam bahasa Timur Tengah. Nah, jadi bagaimanapun kita sebagai warga pesantren yang orang yang bisa hidup di akhir zaman ini, kita bagaimana mencoba untuk mensinergikan antara nilai-nilai salafi dengan nilai khalafi, karena mengadopsi dari sinyalemen dan sindiran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lam bi umuri dunyakum, kata Rasul, bahwa kalian lebih tahu nanti bagaimana dengan kondisi perkembangan ke depan. Jadi dari atas dasar itulah kita mencoba mengupayakan bagaimana tadi mensinergikan pesantren yang salafi memang, tetapi juga kita mengupayakan dalam hal keilmuan, dalam hal sainsnya. Di sana kita coba mengaplikasikan nilai-nilai kemodernan sehingga tidak menyalahi daripada aturan-aturan yang kaedah-kaedah yang kita anut dari paham salafi dan Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu kita berupaya juga bagaimanapun bahwa kita sadar betul kehidupan kita sekarang tantangannya begitu berat, dan kita akan memahami ke depan jauh lebih berat buat anak-anak kita. Oleh karena itu saya pikir tidak cukup kita hanya dengan memberikan bekal keilmuan keagamaan saja, tetapi juga mereka perlu diajarkan dalam hal ilmu sosial dan lain sebagainya yang berkaitan nanti sesuai dengan tuntutan zaman. Itu mungkin yang dapat kita kembangkan. Ada yang mengatakan Al-Falah itu modern, saya bilang tidak. Al-Falah itu salafi juga. Al-Falah itu adalah mengkombinasikan antara nilai-nilai salafi, ya, yaitu salaf dan khalafi dan nilai yang modern. Karena memang asasnya seperti itu agar santri kita bisa eksis dan bisa berkompetisi di tengah-tengah masyarakat itu. Santri yang mondok adalah santri tingkatan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Seperti halnya pondok pesantren lainnya, para santri di pagi hari mengikuti pelajaran pondok, mengkaji kitab kuning. Siang hingga malam hari mengikuti pelajaran berdasarkan kurikulum Diknas dan Departemen Agama. Guna menghadapi ujian nasional, para santri pun mengikuti pelajaran tambahan atau les di malam hari. Kurikulum pondok di Pondok Pesantren Al-Falah sudah terakreditasi dan diakui, bahkan oleh Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Alumnus Al-Falah lulusan aliyah dapat diterima di universitas tertua Mesir itu tanpa melalui tes. Kita di Al-Falah ini belajarnya itu mulai sejak subuh sampai selesai hendak tidur lah. Jadi secara garis besarnya memang dibagi dua, ada program pondok itu dari jam 8 kurang seperempat sampai jam setengah 1, kemudian diteruskan dengan program negeri itu yang dibina oleh Depak dan Diknas mulai jam 2 sampai jam 6 sore, cuma ya paling kurang jam setengah 6 sudah habis. Jadi yang sore itu kurikulumnya memakai yang dari Departemen Agama, yang pagi itu kurikulum kita pondok pesantren. Namun untuk pondok ini masih ada lagi tambahan waktu lain, namanya majelis taklim. Ada yang setelah selesai salat subuh, ada yang setelah maghrib, antara maghrib dengan isya, ada juga yang sudah isya itu sampai jam tidur lah. Nah, jadi yang kita tekankan tuh mereka bisa ikut program pemerintah, hendak menyambung kemana aja bisa, ke IAIN atau ke Timur Tengah, dan juga mereka tidak
Ketinggalan dalam ilmu agama itu penguasaan bahasa Arab, ilmu alat seperti nahwu dan saraf. Nah, jadi anak-anak di sini kita tampung dari berbagai daerah. Pondok pesantren Al-Falah dibangun di atas tanah wakaf dengan luas kurang lebih 15 hektar yang memungkinkan pengembangan sarana prasarana. Dibagi menjadi 2 lokasi, Pondok Pesantren Putra dan Putri. Dibatasi pagar tembok dan memiliki musola masing-masing. Ilmu agama, pengetahuan umum ditambah kedisiplinan dan kemandirian diharapkan mampu mencetak insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Generasi berbasiskan iman dan takwa yang menguasai ilmu dan teknologi. Di samping ada pengetahuan syar'inya juga ada pengetahuan umumnya. Nah, jadi kan lebih enak nantinya untuk masa depan, bisa menambah perbandaraan kayak gitu. Mungkin ya cita-cita saya setelah ini maunya sih pengen ke Mesir, tuh nyambung kuliah ke Mesir. Jadi apa? Ya cita-citanya jadi dosen. Setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah santri di pondok ini karena memang peminatnya cukup besar sampai harus menolak karena keterbatasan tempat. Santri tidak hanya berasal dari Kalimantan tetapi juga Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Sebagai sebuah pondok pesantren, Al-Falah mengutamakan penguasaan kitab kuning, sehingga santri dipacu untuk dapat menyerap dan menguasai serta memahami kandungan kitab klasik tersebut. Pendidikan yang harus ditempuh para santri terbagi 3 tingkatan. Tingkat tajiji atau persiapan 1 tahun, tingkat wusta 3 tahun, dan tingkat ulia 3 tahun. Sehingga total mereka mengikuti pendidikan adalah 7 tahun. Namun bagi mereka yang dianggap mampu dapat mengikuti pendidikan kurang dari itu. Yang pertama kan saya lulusan SD. Jadi untuk memang dari niat sudah ingin masuk pesantren mendalami ilmu agama. Jadi mungkin kalau di pondok itu jauh kan Mbak dari orang tua, jadi karena jauh dari orang tua mungkin bisa lebih mandiri. Jadi kenapa memilih pondok pesantren di Al-Falah? Mungkin karena di sini ditutup, gitu. Jadi kita nggak bebas, nggak seenaknya kita ada yang mengatur gitu. Jadi mungkin daripada pergaulan bebas itu jauh gitu. Dan di sini mungkin di samping ada pelajaran-pelajaran yang bersifat syar'i gitu. Tapi kita sebut salapi. Di sini juga ada yang berkurikulum Departemen Agama. Jadi kita bisa ikut yang syar'i, tapi kita juga bisa ikut yang lewat Departemen Agama gitu, Mbak. Yang utama dulu kan kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Jadi samping itu karena tetap ingin dapat ijazah dari pemerintah sendiri, tetapi kita tetap menunaikan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu agama. Selain uang sekolah dari para santri, Pondok Pesantren Al-Falah tidak memiliki usaha yang mapan untuk membiayai operasional pondok yang mencapai ratusan juta setiap bulannya. Hanya memiliki minimarket dan wartel untuk melayani keperluan para santri. Namun pondok ini tetap bertahan dan memperlihatkan kemajuan. Sungguh satu lagi rahasia Allah. Namun cita-cita untuk membuat tempat usaha selalu menjadi pemikiran yang diusahakan akan segera terwujud. Bangsa Indonesia akan menghadapi banyak perubahan yang menyumbang kesempatan dan kendala sebagai akibat dari kemajuan yang pesat
sebagai dampak ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak globalisasi terhadap bangsa Indonesia dapat mengakibatkan aktivitas pembangunan nasional makin terkait dengan perkembangan dunia internasional secara komprehensif dan mengarah pada kehidupan yang lebih modern sebagai konsekuensi dari bangsa yang terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta akibat globalisasi. Kada bisa takut kepada Allah Ta'ala. Kemampuan deh, tanpa ada ilmunya, wani berbicara. Nah, orang itu dalam hatinya riya, zulm itu liar. Hati kalian dan niatnya itu tergantung niatnya. Kada bisa takut kepada Allah Ta'ala. Seperti orang yang bisa takut kepada Allah Ta'ala itu ialah orang-orang yang mempunyai ilmu. Artinya bila kada berilmu, karena agama itu yang ikhlas, yang dipandang oleh Allah Ta'ala. Wafil hikam, hanya orang-orang yang berbicara. Salah satu lembaga peduli terhadap hal ini adalah pondok pesantren dengan berbagai model pengembangan sumber daya manusianya. Seperti halnya pondok pesantren Al-Falah yang tetap mengajarkan ilmu keagamaannya atau salafiyah berbasis pondok, namun juga beradaptasi dengan kekinian melalui pendidikan formalnya. Terbuka menerima ilmu pengetahuan serta teknologi selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Satu hal yang kiranya patut ditiru oleh lembaga pendidikan sejenis lainnya.